Ternyata ruang produksi itulah yang membuat kita menjadi penghayal tingkat tinggi. Oh. Namu asli kami ke bagus sebenarnya, coba. dan juga Bujangga Desa Mambicik. Berapa meter? Oh, kalau nak dipikirkan, umak dan bapak Bile ngenjuk namu ke tirakat 7 hari 7 malam. Jadi kapan diceritakan nih? Jadi namu kopli itu, Mang, ialah orang gila yang galak keliling di komplek kami. Malah bagus sih uji gitu. Jadi kita kan nak ada semboyan dikit, selama kan yang namanya playboy kan harus berduit, belaga. Kita belaga putih mentelik berduit. Kita balik. Tak berduit, jahat playboy. Lupa nama tapi ingat rasa. Lupa nama, ingat rasa, dan bentuknya pun sama. Kopi gelas-gelas habis lalu belum mulai. Mang Kopli. Wah, sehat. Alhamdulillah, sehat. Baiklah. Baiklah, Pak Mani. Awak gemuk lepo. Aku gemuk hitam. Untuk segala Bujangga Desa Mambicik tentunya Mang Miat Mbak Karike bersama dengan Mang Kopli. Ya. Pasatila mau ke Mang Kopli Mbak Karike lah bentuk nih. Tadi malak ke Bujangga Desa Mambicik Sogadelir. Nanya nih Mang Miat ke kira-kira ada tak ada layar monitor nih. Tak ngerti rupanya. Nyengok di situ lah. Iya, paksa bekacir sih kalau kan. Mang Kopli, kurang sebenarnya banyak bertanya. Namu asli kamu tuh siapa? Namu asli kami ke bagus sebenarnya, coba. dan juga Bujangga Desa Mambicik. Berapa meter? Oh, kalau nak dipikirkan, umak dan bapak Bile ngenjuk namu ke tirakat 7 hari 7 malam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia keluarlah namu Muhammad Izwani. Wah. Izwani itu kalau dalam bahasa kami Bile di Arab. Dia kamu Mani. Arab Mang Kopli. Cuma Arab Bedui ini. Makanya model PG. Itu arti di kembang. Oh, kembang. Iya. Panggilan sehari-hari mungkin juga tadi. Umak Bile bangsa hobi menyanyi ya. Barangkali termasuk fans Iwan Fals juga. Oh iya. Jadi dipanggilnya Iwan. Awal mula metu atau disematkan karakter Mang Kopli di awal Muhammad Izwani itu tahun berapa dan kapan? Kupikir baik dulu Mang deh. Jadi biar Bujangga Desa Mambicik tahu kan jangan pencok-pencok tompak Mang Kopli di radio. Itu kan benar. Jadi kita flashback dulu. Basi itu tak bisa bawa bawa diri. Jadi flashback kelas balik dulu. Nyamuk itu udah macam-macam gangguan. Memang awal nih tahun 94 itu kebenaran kami kelas 1 MTS atau SMP. Aku tuh memang hobi denger radio. Oke. Jadi waktu itu kan aku dengar salah satu radio yang sampai Mbak Karike masih eksis di Palembang. Sebutkan beta apa pun? Ranugraha FM. Gitu kan? Terkenal itu Mang. Iya, terkenal. Jadi dari kan ada sekok program favoritku yang tiap malam didengarkan antara jam 7 sampai jam 9 malam. Itu tembang-tembang pop Malaysia. Tahun 90-an itu ya? 90-an itu. 90-an. Memang Kopli lagi bujangnya. Baru beranjak dewasa. Jadi dan hobi-hobi bersurat-suratan gitu kan. Pernah mengalami ya? Tadi. Pakai itu kami dulu, pakai godong. Yang kapan surat itu kapan disium mambuni sama mewangi. Tak tahu ngerti
enggak tuh. Bak mambunya ngapu. Jadi kapan sudah isak kita standby dengarkan. Oh. Walaupun pada saat itu banyak lama atensi lagi lagu ya kan. Sebab yang itulah berpotensi. Itulah berpotensi. Jadi dengarkan tiap malam nih. Nah, memang awalnya hobinya denger radio gitu kan. Tapi untuk cita-cita jadi penyiar pada saat itu belum ada. Ya, karena satu kita masih butuh dengan yang namanya broadcast. Oke, pada saat itu. Kedua, jalur di Ogani Liriknya pada saat itu tak ketik. Oke. Jadi setelah Aditya Nada pada saat itu tahun 90 ke bawah ada. Wow. Aditya Nada itu belum lahir. Pada saat itu kan? Belum lahir. Orang Om Kus ya. Cedot ya. Iya. Itu. Pada saat itu kita masih main lagi. Oke. Main gonto. Jadi tak ada tahunian kan? Main gonto. Nah, jadi setelah itu kan hilang. Jauh kan tak ketik lagi. Ada beberapa radio-radio amatir kan, cuman tak ada bertahan lama. Nah, kemudian timbul hobi tadi denger radio. Nah, nak nyalurkan dia ke mana? Oke. Gitu, kan? Jadi termasuk pendengar pasif kalau bahasa kita kan. Jadi sampailah berlanjut ke SMA. Termasuk juga tadi kan salah seko ini gara-gara nemen denger radio lagu-lagu pop Malaysia itu kan kata-kata ini bagus. Kebenaran kita hobi bergurau. Hobi buat surat intinya itu kan, hobi buat surat. Jadi kata-kata itulah dimasukkan. Oke. Nah, termasuk pujangga juga walaupun tak ada mahirnya kan. Pujangga cinta. Pak Ura gitu. Kata pada saat kita dan kerenyakan dulu yang 3 sekali udah itu kan. 3 sekali. Ya, baru umur 17 tahun kan 3 sekali. 3 sekali. Jadi kita kan nak ada semboyan dikit selama kan yang namanya playboy kan harus belaga. Nah, kita belaga putih mentelik berduit. Kita balik. Tak berduit jangan playboy. Jadi konsepnya dibalik. Dibalik. Ya? Tak kasih duit. Awak jahat. Hitam luncur. Ada di kamu kan. Playboy. Nice. Terus dukun dari mana dipakai gitu. Nah, jadi terpakailah pada situ. Nah, kan kemudian setelah selesai dari jenjang SSN ya, sempat jadi guru. Oke. Jahat-jahat ke guru. Guru di SMP pada saat itu kan. Nah, setelah itu sempat juga jadi nyageretal. Tahun berapa? Jadi guru tahun berapa? 2005. Tahun 2005. Berpindah durasi setahun 2006 ngajar, 2007 pengacara. Pengangguran banyak acara. 2008 baru 2008 itu baru berawal dari berterima kasih juga dengan salah seko masih sanak kita juga kan. Dengan Yupit pada saat itu kan. Ayu Nicik Noba. Jadi beliau nawarkan, katanya Wan pengen tak jadi penyiar. Aku jengok, jadi kan kata potensi betul ada, jadi kau galak berori apa-apa. Oke, Jiku yuk kita coba. Setelah lamaran kan pada saat itu radio kita sebut baik Indralaya FM kan. Indralaya kita juga radio, kan? Indah diri. Sampai mayo ya. Nah, pada saat itu memang baru berdiri. Jadi, zaman itu 2007 2008. Nah, ketika baru berdiri itu ketemulah dengan ownernya pada saat itu, bukan owner, OM. Social manajernya ialah almarhum Zaibidi, atau panggilan Darin Mang Etet. Itu masuk di situ. Itu merupakan cerita titik mulai dari iya, perjalanan karir seorang Mang Kopli di dunia broadcast. Pengisi suara lah ya. Terus ya, pada awalnya tuh memang aku tuh menjalani baik, Bang. Jadi menjalani Pak Maninian nih, jadi saya tuh masih meraba-raba tentang dunia broadcast kan. Pak Maninian. Oke, diajari, di training sampai 3 bulan pada saat itu kan. Pada saat itu kami training 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan itu taruhlah memang training ketat nian. Bahkan di luar daerah datangkan trainer. Wow. Gitu. Oke. Lain kamu pilih nih. Kalau zaman Mang Miat itu karbitan, Mang. Terus terang Mbak, jangan di semua Mang Bici, iklan roda karbitan. Yang dituntut cepat, dituntut untuk memenuhi durasi untuk siaran.
dengan kekurangan kru pada saat itu. Pada saat itu. Nah, terus tapi Mang Kopli lain pada saat itu kan. Iya. Memang kekurangan kru tapi tetap konsisten dengan protap rule yang ada. Rules sih. Namun bahasa Mang Miat itu bukan rule, tapi rules. Baru bales. Zaman SMS itu ya. Nah, kemudian juga setelah itu kan kami langsung ditempatkan di produser kreatif. Oke. Atau megang Pak Karya kreatif produksi ya. Situ menggantikan pada saat itu Mang Sangkut. Oke. Gitu kan. Nah, di situlah mulai kami itu aku pribadi terutama menemukan jati diri yang sebenarnya. Ternyata ruang produksi itulah yang membuat kita menjadi penghayal tingkat tinggi. Ada lagu dia kan? Hayalan tingkat tinggi. Benar, hayalan tingkat tinggi dari Peter Pan. Peter Pan kan itu. Ya, sorry Mangaril. Mengaril. Uwak itu tuh. Uwak deh. Nah, di situ. Jadi dan juga didukung oleh kru yang memang pada saat itu bukan main bagi aku. Memang berpotensi dan punya karakter tersendiri. Oke. Jadi masing-masing orang itu ada karakter masing-masing. Dan juga perlu Bujang Gadis Mang Bici ketahui jadi namu-namu yang kami di radio pada saat itu termasuk Mang Miat. Ya. Itu bukan namu yang pacak masing-masing bae. Ada sejarah nih kali. Dan perlu diketahui sebagai informasi bahwa karakter namu udara itu ada perjalanan story, ada observasi. Tak ada sekadar cok aku namanya kan ada. Memang dinjo. Disematkan, bukan memilih. Story Mami ada dulu kayak pakem. Orangnya masih hidup lagi. Dan ternyata yang nunjuk kami namu pada saat itu yang sama Ci adalah Cik Ron pada saat itu. Cik Ron itu merangkap bendahara. Oke. Situ kan. Setelah pada saat itu karena kita lugu lubang gudu. Lugu. Jadi nerimu bae apa yang diinjokkan oleh senior pada saat itu kan. Kita kan senior walaupun sebulan 2 bulan pojok kita tetap kita senior kan junioritas masih ada. Nah, setelah akrab kita pacak masuk dengan nyatu dengan senior tadi, kami tanya. Ujiku, Cik, story namuku Kopli ke siapa sebenarnya? Jadi kamu tanyakan? Aku tanyakan. Oke. Aku tanyakan. Ternyata dia sebelum ku tanyakan tertawa dulu. Tertawa dulu. Juga ngapa kamu tertawa? Jadi Cak ini ceritanya. Karena dia wong Palembang kan. Jadi kita nak bahasa Palembang. Itu kan. Nak bolunyo. Bolunyo kojonyo. Jadi kapan diceritakan nih? Jadi namu Kopli itu, Mang, ialah orang gila yang galak keliling di komplek kami. Malah kebagus sih uji gitu. Jadi milih nih juga gawe. Nah, bagian tak terti milih. Ada baca teks kan. Menurut saya ketiga tahu. Jadi antara sebelum kamu masuk kan, sebelum Mang Mian ada bergabung di radio itu, kami itu termasuklah Mang Oco, Edo, itu kan, Markona, Sakdia, kemudian juga si Nuba dan juga Yati, Daud terutama. Mang Daud. Dan digawai oleh Mang Etet ya. Iya. Itu kemisteri ini memang sudah terbentuk, Mang. Jadi Mang Etet itu kemisteri ini tua dan memang tua orangnya, senior kita. Tapi hobi ngiyuk kan. Calak masih gitu kan. Jadi maksud aku tuh model mereka Mang ya. Dengan masing-masing namu dan masing-masing orang punya karakter masing-masing yang sudah terbentuk. Misal Mang Etet yang uji kamu tadi, orang nih model BK dan ikat A, B, C dan D. Imajinasi orang kapan terdengar Mang Etet calak udah itu lucu calak gitu kan. Terbentuk seorang ketika dengar namu Etet misalnya kan, terbentuk seorang gitu. Termasuk ketika dengar namu Ocup, dengar namu Sakdia, dengar namu Markona, lo terbentuk kali. Dengar namu Kopli. Dan aku sementara aku Kopli terbentuk nih ujung-ujung ini kan jadi nih kebapaan. Cuma agak-agak ongok-ongok nih.
selalu kedebuyan kan. Oleh Mang Etet tadi. Oke. Gitu. Yang bahkan yang ada lebih lagi waktu itu tahun 2009 atau 2010 Mang Miat kan sebagai pendengar. Mang Daud terimajinasi itu sebagai orang yang paling buyan loh. Bodoh bagak sih. Tak tahu ngerti kan. Terimajinasi loh, terbentuk di imajinasi sebagai pendengar pada saat itu. Ya ada halang kelolo orang iki. Nah, model itu. Lolo tapi lucu. Nah, gitu kan. Bahkan Daud itu saking terbentuk nih deh. Dia tak ngomong kita lagi tuh tahu ngapa sih? Ada nih. Tahu jadi bungkir. Itu cerita di balik layar itu. Layar kan. Balik layar. Jadi kami pada saat itu Mang Miat ya. Buat iklan, buat jokes itu. Oke. Tanpa melalui skrip. Serius? Bayangkan. Serius? Ngobrol cak kita kalah, rekam. Kata Mang Etet. Kau ngomong Ike inti. Sudah ngomong seorang. Oke. Jadi cuma dinjuk poin. Clue be. Oke. Terus saya terbentuk nih. Saat dia kau ngomong Ike aja Mang Etet. Kita selesai jadi kita yang jadikan. Cuma memang kualitas kamu zaman dulu kacungi jempol loh, Mang. Iya. Dengan karakter masing-masing dan pembawaan masing-masing. Dan memang beberapa survei kita lakukan, ternyata ketika kita ngeluarkan jokes Ike, ngeluarkan anekdot Ike, pendengar itu ketika itu kenal dengan kita, wow jadi baca rasa denian yang kamu kan ngegesah kan. Temilu intinya kan. Oke, jadi pengaruh pendengar. Berarti apa yang kamu sajikan itu memang masuk dalam kehidupan. Masuk. Oke. Iya, dan ya pacak kita perhatikan, kita bandingkan kan ketika pembuatan iklan itu kan apa yang terjadi memang real di masyarakat. Oke. Itu. Kita ambil contoh kan karena para puasa iklan Ramadan. Oh benar. Mete cecak. Itu memang ada nih, ada di masyarakat nih ya, zaman bila nih. Benar. Dan kalau kita balik ke belakang, tarik ke belakang lagi, memang berdiri di Indralaya Radio pada saat itu memang untuk menarik lagi budaya. Oke, itu. Memegang konsep budaya. Konsep budaya yang diutamakan. Memang Indralaya Radio pada saat itu terkategori sebagai radio etnik, mewakili etnik Ogan Ilir. Ya, itu. Dari berbagai macam suku, berbagai suku Penesak, suku Begagan, dan suku-suku lain yang ada di Ogan Ilir dari 16 kecamatan Bakari. Iya. Itu memang mempunyai karakter dan budaya masing-masing. Dan itu pada saat itu kamu angkat dan itu menjadi obrolan dan ya boleh dikatakan pada saat itu Indralaya Radio merupakan ikon Ogan Ilir. Waduh, itu pada saat itu ikon Ogan Ilir. Tak kata orang tak kenal dengan Mang Etet ketika disebut nama. Ya, benar. Tak kata orang tak kenal dengan Mang Ucup ketika disebut nama. Tak kata orang tak kenal dengan Markona saat dia Hilwa atau Edot. Iya, Bice Edot. Itu kan dengan karakter suara pun masing-masing. Iya. Jadi memang pada saat itu terutama ke Bojang sama Bici. Ketika kita tak ada ke radio, cak seolah-olah ada yang hilang gitu. Benar, sumpah. bahkan Mang Kopli ya, terus terang Mang Miat Bakari Gebromong dan Ike Mang Miat sampaikan untuk yang pertama kali ialah radio itu sebagai rumah kedua. Rumah kedua. Dulu kan kata Mang Miat penyiar itu mudah jarang itu kan. Sekarang ngenang ya aku tuh sebenarnya. Iya. Mudah. Pada dasarnya tak ada jangan disambiji. Jadi yang dikatakan penyiar itu 11-12 bagi Mang Kopli pribadi itu hampir mirip dengan pelawak. Oke. Mirip dan tanda kutip deh. Bukan kategori pelawak, bukan. Iya, bukan. Miripnya dalam hal kejeniusan otak. Iya. Itu. Jadi dia ada yang ngumpan, ada yang nangkap, nangkap. Oke. Orang selama itu beranggapan, kapan pacak beromong di luar orang, pacak lah itu jadi penyiar. Pacak itu, iya benar. Kita survei, pacak dibuktikan kan. Cobalah kamu masuk ke ruang siar sekali-kali. Yang dikatakan pacak beromong tadi ya dah. Masuklah ke ruang siar, ada pilah mixer, ada pilah mic. Mangko pelinjok 5 menit bae pada saat itu. Dan itu Mang Miat ngalami. Iya, benar sekali. Jangan ada semua Ogan Ilir pada saat itu Mang Miat training.
Dan di situ padahal dinjo bahan lah ya, bahan untuk beromong. Iya. Dinjo bahan untuk beromong. Bahkan sepatah kata pun tak metu. Bayangkanlah, durasi 5 menit, dilepakkan seorang di depan mixer, depan mic, dan komputer itu ready untuk nge-record. Iya. Ada bahan 5 baris, pada saat itu sepatah kata pun tak keluar. 5 menit itu dipotong 3 kali kuisi ya. Ya saking grogi nih kan. Jadi pacak dikatakan bullshit lah kan. Orang katakan siaran itu mudah. Tak ada mudah. Benar sekali, Bang. Ya tak ada mudah. Tak ada mudah dan butuh imajinasi tinggi. Ya kita ngadapi ruang kaca. Seorang mungkin ngajak orang yang entah di mana itu bergesah. Iya, entah itu didengar orang apa tak ada. Itu Dan kemudian juga walaupun kita sambil bergesah ke bro ya ada. Tapi ada beberapa poin yang mungkin jangan disemang beci pacak tangkap. Seorang penyiar itu adalah seorang disipliner sejati. Oke. Ya. Itu. Termasuk orang yang memang berdisiplin. Ya. Kenapa? Karena yang ngatur bukan atasan, bukan pimpinan, tapi yang ngatur waktu. Iya. Itu poin penting. Poin penting. Jadi ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang penyiar, maka yang menuntut kita untuk disiplin itu, terutama jangan disambici, ialah waktu. Ya, mungkin Mang Mia tahu kan, Pak Mani aturan kita. Benar. Ketika terlambat siaran Pak Mani, berapa menit baik kan, diganti dengan yang lain. Di situ juga harus dibangun bukan lagi, memang harus dari dalam hati. Aku dijadwalkan jam 6 siaran. Mau tak mau berangkat subuh loh. Subuh. Waktu itu masih zaman taksi kuning, naik carry. Lu madu kudo. Naik carry jam sudah semayang subuh, laju keluar rumah, berangkat nunggu carry ya, semobilan dengan orang kalangan pada saat itu. Dengan sayur, dengan ikan. Banyak segala macam mambu ada kali. Ganti mambu belum mandi ada. Mambu kopi ada, mambu rokok cetok. Nah di situ berangkat masuk naik carry, sampailah ke studio. Di situ ialah memang radio pada saat itu sudah hidup, mesin inilah sudah hidup. Tinggal jam 6 teng masuk ruang siar. Masuk ruang siar pun itu kurang 10 menit dari jam 6. Jam 6 itu baru buka suara. Dan disitulah jangan sampai bicara ada. Ngapa juga disiplin waktu itu penting? Pendengar dia tak mau tahu. Iya. Ketika jam 6 aku tahu Mang Miat siaran. Iya, benar. Ketika jam 6 aku tahu Mang Kopli berbunyi. Iya. Dia pendengar tak mau tahu apakah Mang Kopli ketetedu, apakah terbalik di jalan misalnya kan, apa terjerahap, terentak, terjerungkung lain sebagainya tak tahu. Pokoknya tahu nih jam 6 Ika yang megang siaran Mang Kopli atau Mang Miat atau penyiar lain. Di situ memang karakter disiplin harus dibangun. Dibalik dari potensi dalam awak ya. Nah, Mang Kopli ada pengalaman banyak pengalaman di radio itu? Pastilah pengalaman itu bukan yang disajikan yang disajikan ke ruang dengar Pujangga di Semamawici, tapi pengalaman di balik layar. Banyaklah. Kalau Mang Miat dalam durasi berapa tahun siaran itu 2014, 5 tahun. Banyak pengalaman, pengalaman mengsedih ada, mengkhawatirkan ada, mengsenangkan ada, macam-macam. Memakan salad kan ada. Banyak. Jangan banyak makan jongkong. Banyak. Jadi pengalaman yang namanya kita tempat begawe kan pasti ada banyak pengalaman ya. Dan bagi aku pribadi, pengalaman di radio itu merupakan pengalaman yang paling berharga. Oke. Salah satu tadi kan, aku dulu termasuk orang yang bukan orang yang disiplin. Subuh lewat. Tapi ketika aku berkecimpung di dunia radio 10 tahun. Wow. 10 tahun. Itu menjadikan aku orang yang disiplin. Oke. Dan sampai Pak Kari masih terbentuk nih. Ngapa sampai hari kita bentuk? Ketika aku dapat undangan jam 9 aku udah datang. Bahkan durasi setengah jam sebelum itu sudah hadir. Iya.
sudah hadir. Itu kan, karena artinya kan membekas di kita. Iya. Kemudian yang namanya pengalaman menyenangkan itu kan lebih banyak lagi. Menyedihkan terutama, menyedihkan ketika berapa kali itu ya? Berapa kali radio berduka, iya. Gitu kan. Terutama berduka terbesar ketika kita kehilangan Mang Etet. OM terbaik itu. Terbaik. OM terbaik itu, kan? Di Indralaya Radio, karakter yang terbaik itu. Sangat jenius, sangat kreatif Mang pada saat itu, dan aku pun sebagai pendengar sekali lagi Mang Mian omongan sebagai pendengar pada saat itu kesan dari karakter seorang Mang Etet itu memang melekat. Dan bagi kami pribadi itu Mang Mian deh. Pada saat hari terakhir Mang Etet itu sampai Pak Karika aku masih tak terlupakan. Iya. Pada saat itu ingat Nian, itu pada saat itu kami nak ulang tahun yang ketiga. 2007, 8, 9, 10, 2010. 2010. Ulang tahun yang ketiga. Dan pada hari itu aku tuh bebantan dengan Mang Etet. Jangan tak kati cerita. Jadi kami disuruh nyeting untuk spanduk bupati pada saat itu kan Pak Mawardi. Nyeting itu dan beliau nak pergi. Sementara aku nak ngawe kan iklan yang lain. Jadi aku sempat teromong, Mang, sekali nak aku juga ngawe kan. Gitu. Dia dengan santainya, siapa lagi beli? Gitu kayak dia kan. Siapa lagi beli? Kau tuh lah. Jadi, nah, beliau pergi. Pergi. Dan ketika pergi siang, aku dapat telepon dari OM Kayagung ternyata, Kak Richard ngabarkan Mang Etet kecelakaan. Aku masih tak percaya, paling masih patah tangan Mang. Dan tak maghrib baiklah, dan kabar duka itu datang. Kami cek lah dengan Mang Ijal pada saat itu kan ternyata parah itu. Dan kabar duka itu meninggalnya jam-jam baiklah. Tuh yang paling sampai Pak Karika ingatnya apa? Aku tuh sempat membantan dengan beliau, dengan almarhum itu. Ya karena pada saat itu kan juga tadi terbentuk di kami itu salah keluarga besar, jadi bantahan apa itu bukan hal yang menjadi kendala pada saat itu ya. Profesional tetap. Bahkan penyiar kita ya seangkatan kita kan, yang lain itu Cak Markona lain sebagainya, yang lagi misalnya kita anggap ya lagi galau itu kan, ketika siaran harus profesional, dan nangis siaran mau tak mau masih itu tahu. Aku sempat alami boleh. Nak pemarah, nak bengungut, nak berutuk, mau tak mau smiling voice itu harus dibentangkan. Tuh banyak sebenarnya kenangan sampai Pak Karika 2,5 tahun mengkopli vakum dari radio kan. Tapi Mbak Jurang tuh rasa itu masih ada. Asik. Lupa nama tapi ingat rasa. Lupa nama, ingat rasa, dan bentuknya pun sama. Traveling terus terang. Silakan ditafsirkan masing-masing. Sakit perut. Bentuknya pun sama. Gesai.